Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari kemanfaatan Spatial Multi Criteria Evaluation atau SMCE untuk pemetaan kerawanan bencana. Metode ini nanti akan diaplikasikan di software ILWIS. Nah, sebelum mempraktekkan, harapannya teman-teman sudah membaca dulu apa itu SMCE, konsep kerjanya seperti apa, supaya bisa lebih paham saat mengerjakan. Nah, di video tutorial kali ini saya akan memberikan contoh aplikasi SMCE untuk pemetaan kerawanan longsor. Jadi saya menyimpannya di folder SMCE longsor ini. Pastikan terlebih dahulu data apa saja yang akan digunakan. Jadi di contoh kali ini saya akan menggunakan 3 data saja, yaitu data batuan, kemiringan lereng, dan data buffer sungai. Kemudian sebaiknya data itu ditempatkan di satu folder. Jadi jangan terpisah-pisah, serta pastikan semuanya memiliki sistem proteksi yang sama. Di tutorial ini saya menggunakan data geologi bentuknya poligon, ada data garis kontur untuk membuat dam, dan sungai yang nanti akan kita buffer. Oke, langsung saja kita buka software ILWIS-nya. Jadi seperti ini interface dari software ILWIS. Ada beberapa toolbar yang nanti kalian bisa explore. Kemudian ada operation tree, ada operation list yang berisi tools, dan navigator yang menunjukkan folder-folder apa saja yang akan kita gunakan. Untuk ini kita masuk ke navigator, kita pilih folder yang akan kita gunakan sebagai workspace-nya. Saya gunakan SMCE longsor sini, sudah ditunjukkan ya. Nah, sekarang kita akan membuat sistem koordinatnya terlebih dahulu. Caranya seperti ini, file, create, dan kita pilih koordinat system. Nah, kebetulan saya menggunakan contoh daerah di Wonosobo. Jadi kita namakan misalkan Wonosobo. Pilih koordinat code system projection. Oke. Nah, untuk projectionnya kita pilih UTM. Nah, ini kemudian kita pilih Southern Hemisphere ya, zona 49. Jadi ini disesuaikan dengan wilayah kajian kalian. Jadi kebetulan Wonosobo terletak di zona 49 selatan. Untuk ellipsoidnya kita pilih BGS 84 dan datumnya. Oke. Sekarang kita akan input datanya. File, import, pilih map. Masukkan data geologi. Ini bisa kalian ubah namanya sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya saya pilih batuan. Oke. Masukkan data yang lainnya juga. Ini sudah masuk semua data-datanya. Sekarang kita akan mengatur sistem koordinat data-data ini supaya dia memiliki sistem yang sama. Jadi kita mulai dari batuan, misalnya klik kanan di ini, properties, lalu di koordinat sistem kita pilih Wonosobo. Oke, begitu juga dengan lainnya, kontur, dan sungai. Nah, sekarang kita coba cek datanya satu persatu. Kita mulai dari sungai. Jadi datanya seperti ini, sungai. Kemudian ada data kontur dan data batuan. Seperti ini. Nah, di batuan kalian bisa melihat ya bahwa legendanya baru hanya sebatas 1, 2, 3 saja. Sedangkan kita mungkin inginnya dia menampilkan data jenis batuan atau jenis formasi batuannya. Jadi ada beberapa cara untuk menampilkan legenda sesuai dengan kita inginkan.
klik kanan di data batuan ini. Kita mulai dari atribut tabelnya. Kita cek dulu seperti ini. Nah, jadi ada beberapa atribut, misalkan ada simbol, kemudian nama formasi, dan sebagainya. Di sini saya mencoba menggunakan ini ya, name B ini sebagai informasi di legenda jenis batuan. Kita klik 2 kali di sini, lalu create new domain from string in column. Misalkan kita namakan domainnya adalah nama formasi. Oke. Sudah di close, kemudian klik kanan di batuan, kemudian vector operation, attribute map, seperti name B yang sudah ada domain class-nya, kita tekan nama formasi, kemudian untuk output-nya kita namakan batuan 2. Kita show. Nah, jadi sudah menampilkan data yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan membuat DEM atau Digital Elevation Model di Ewis. Kita mulai lihat dari data konturnya seperti ini ya. Oke. Jadi caranya adalah kita klik kanan di data kontur, vector operation, pilih atribut. Jadi kita tidak perlu membuka atribut tabelnya ya, karena sudah default dimasukkan di sini. Atributnya hanya ada height, code segment map, kita pilih namanya DEM Wonosobo. Oke, seperti ini. Ada kelanjutannya, kita klik kanan, kita akan membuat kontur interpolation. Nah, untuk di georeference, kalian klik simbol yang ada segitiga warna kuning seperti ini. Jadi dia sudah membuat sistem georeferensi yang baru untuk data raster secara khusus. Kita pilih OK, show. Oke. Nah, ini data DEM-nya sudah jadi. Untuk pembuatan slope atau kemiringan lereng, kalian membutuhkan beberapa parameter tambahan ya. Jadi caranya kita klik kanan di data DEM Wonosobo ini, image processing, filter. Di filter name kalian pilih DFDX, dan kalian namai DX. Oke, kita buat untuk DY-nya. Sama klik kanan di DEM Wonosobo, kita filter, kita pilih DX DY. Sorry, DFDY. DFDY kita namakan DY show. Jadi kita sudah punya DEM, DX, dan DY. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus untuk pembuatan slope pada Windows Script. Untuk pembuatan slope, kalian boleh memilih apakah menggunakan satuan derajat atau persen, dan keduanya memiliki rumus yang berbeda. Jadi untuk pembuatan slope dalam bentuk derajat, kalian bisa ketik misalkan slope derajat sama dengan vertex. Nah, perlu dicatat bahwa untuk nama DX dan DY ini menyesuaikan dengan nama yang kalian berikan. Jadi misalkan namanya DFDX misalnya. Berarti kalian juga harus mengetiknya di sini juga dengan DFDX. Dan dia juga sensitif dengan huruf kapital. Jadi misalkan kalian
mengetiknya dengan DX kecil seperti ini, dia tidak akan terbaca ya, karena tidak ada filenya di sini. Jadi harus mengikuti dengan nama yang ada di file tersebut. Jadi misalnya DX dalam huruf kapital, dan di juga seperti itu. Begitu juga dengan nama demo tersebut. Jadi harus namanya sama persis dengan yang ada di sini. Jadi kalau sudah, klik enter. Oke, ada yang salah. Kita cek dulu. Kita ulangi. Slope derajat ya. Sama dengan Raptek. Dan ini sudah benar rumusnya seperti ini. Kita lihat dan hasilnya seperti ini. Jadi sudah ada data slope dalam unit derajat. Kemudian jika kalian ingin membuat slope dalam satuan persen, kalian juga bisa masukkan rumus seperti ini. Slope persen, atau kalian tidak harus nambah seperti ini ya. Kalau sebelum sama dengan itu bebas namanya. Ini juga boleh. Kemudian masukkan seperti ini. Oke, ada yang salah. Kita cek dulu. Nah, untuk pembuatan slope dalam bentuk persen, kalian bisa menggunakan rumus yang berbeda. Ini saya akan tunjukkan, misalkan slope persen sama dengan nah, hasilnya seperti ini. Show, oke. Nah, ini sudah, kita bisa melihat bahwa ada nilai berkisar dari 0 sampai lebih dari 1000. Nah, proses selanjutnya adalah kita harus menentukan eh, pengkelasan slope-nya ya. Nah, kita menggunakan derajat saja. Nah, ini belum ada kelasnya, kita harus membuatnya terlebih dahulu. Jadi, cara untuk pembuatan kelasnya, kita bisa menggunakan file, create, kemudian pilih domain. Misalnya namanya kelas kerawanan. Kelas kemiringan lereng ya, atau kelas slope. Kita pilih group, ini harus di checklist. Kemudian oke. Nah, di sini kalian bisa menentukan klasifikasi dari kemiringan lerengnya. Boleh mengacu dari jurnal atau referensi lain. Saya gunakan ini untuk datar ya. Batasnya adalah 2 derajat. Kodenya 0 sampai 2. Kemudian kita namakan juga untuk landai.
Nah, kalau sudah kita close, lalu kita klik kanan di scope derajat, kita image processing, pilih slicing. Lalu pilih domainnya adalah class slope. Kan misalkan slope fix. Dan hasilnya seperti ini. Kita sudah ada pengkelasannya. Jadi misalkan yang merah ini datar, kuning ini landai, dan seterusnya. Nah, ini kita akan membuat buffer sungai. Jadi untuk buffer sungai, data sungainya seperti ini. Kita mulai dengan klik kanan, kemudian kita pilih rasterize, segment to raster. Pilih georeference-nya ini, Dem Wonosobo. Jadi langsung klik di panah bawah ini, klik Dem Wonosobo, show. Dan hasil seperti ini. Lalu kita pilih raster ini, klik kanan, kemudian pilih raster operation distance calculation. Nah, ini kita bisa membuat buffer sungai. Kita namakan buffer sungai, ya. Show. Dan hasilnya seperti ini, jadi sudah terbufferkan. Tinggal kita membuat klasifikasinya. Jadi caranya juga sama seperti kita membuat klasifikasi kembilan lereng. Kita pilih file, create, di domain, misalkan kelas buffer group, oke. Nah, di sini kalian juga sebaiknya juga mengacu pada referensi ya, kan coba-coba saja upper bound-nya 100, name-nya misalkan kurang dari 100, kodenya 0 sampai 100. Oke. Sekian 200. Nah, untuk yang ini kalian bisa juga mengetik upper bound-nya 99. Artinya dia paling maksimal, tidak masalah. Name-nya misalkan lebih dari 300, kodenya misalkan 300 sampai ya, seperti ini. Kalau selesai kita close. Caranya juga sama, kita klik kanan di data sungai raster ini, di buffer ya, buffer sungai. Kemudian kita slicing, domainnya adalah kelas buffer sungai, kita namakan buffer sungai fix. Ya, ini sudah jadi seperti ini hasil buffer sungainya. Nah, kita sudah punya data buffer sungai, log. Sekarang kita tinggal mengconvert data batuan ini yang masih dalam bentuk vektor ke bentuk raster. Caranya sangat gampang. Klik kanan di batuan 2 ini tadi, polygon to raster. Ini kita menamakan batuan fix. Untuk referensinya samakan dengan dem, show. Nah, untuk persiapan data kita sudah selesai. Saatnya kita akan membuat pemodelan SMCA. Jadi ada di operation list, sudah ada beberapa tools. Kita pilih spatial pituitary evaluation yang bergambar seperti pohon ini. Lalu pilih design of alternative. Oke. Kita setting goal-nya adalah buat peta kerawanan. Untuk outputnya adalah kerawanan longsor. Lalu kita masukkan grup. Klik, kita namakan parameter. Oke. Kita klik di sini, kita pilih spasial faktornya, kita masukkan apa saja. Jadi ada 3 ya. Jadi ada batuan, kemudian ada buffer sungai,
dan slope. Sorry, ini salah. Buffer sungai, slope. Kita masukkan datanya. Batuan tadi namanya batuan fix, buffer sungai, dan slope. Seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pembuatan. Sebelum melakukan pembuatan, kita akan mengklik ini ya, multi kriteria analysis hingga muncul merah seperti ini. Dan perlu dicatat bahwa kita mengasumsikan bahwa semakin tinggi bobotnya maka tingkat kerawanan akan semakin tinggi. Mungkin kita mulai dari slope terlebih dahulu ya. Nah, jadi klik kanan, pilih standardize. Kemudian untuk atribut tabelnya kalian pilih segitiga kuning ini. Namakan tabel name-nya dengan misalkan bobot slope. Oke. Kita close ini. Kemudian untuk atributnya namakan bobot. Oke. Kemudian apply weight wizard, kita pilih metode pairwise. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat ya, kita akan membandingkan antara satu subkriteria dengan subkriteria lain. Jadi contohkan di sini yang pertama adalah antara datar dengan landai. Jadi kita sudah ada pilihannya di sini. Apakah antara datar dan landai ini misalkan sama-sama penting, atau mungkin datar itu lebih penting dari landai, atau sebaliknya landai lebih penting dari datar. Apa maksud dari penting di sini? Jadi kita asumsikan bahwa semakin penting maka dia semakin rawan, atau semakin penting maka bobotnya akan semakin tinggi, dan kemudian juga akan menentukan tingkat kerawanan yang semakin tinggi pula. Kemudian kalau misalkan datar lebih atau landai lebih penting dari datar, berapa pentingkah landai terhadap datar ini? Kita bisa memilih apakah dia itu moderately atau strongly atau bahkan mungkin extremely. Jadi kita langsung saja simulasikan ya. Untuk datar dan landai, untuk longsor ini pasti kita pikir bahwa landai lebih rawan daripada datar, sehingga datar is kira moderately less important. Artinya landai lebih penting dari datar. Next. Itu juga dengan datar dibandingkan dengan miring. Ini sekedar percobaan, kira-kira seperti ini. Sorry.
Nah, jadi sudah selesai hasil pembuatan kita untuk slope. Kita bisa melihat bahwa hasil pembuatannya berkisar dari 0 sampai 1. Jadi kalau nilainya semakin tinggi, kita artinya dia semakin rawan. Jadi kita bisa lihat bahwa yang paling rawan adalah kelas terjal, dengan yang paling tidak rawan adalah datar dengan nilai terendah. Lalu hal lain yang perlu kalian perhatikan adalah inkonsistensi rasio. Jadi eh, harus kalian pastikan bahwa nilai ini harus di bawah 0,1. Dan ini nilainya 0,08, artinya masih di bawah 0,1. Jadi kalau nilainya di atas nilai 0,1 ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam melakukan perbandingan pairwise. Sehingga kalian harus mengulangi kembali kalau nilai ini menunjukkan ketidakkonsistenan. Oke, kita lanjut untuk parameter lain. Ini kita oke. Untuk yang lainnya juga caranya hampir sama ya. Buffer sungai, caranya nah untuk batuan, buffer sungai dan slope kita sudah melakukan pembuatan. Sekarang kita akan melakukan pembuatan juga untuk parameter ketiga parameter ini. Jadi yang kita bobot tidak hanya sub parameter tapi juga untuk parameter utamanya. Jadi kita klik kanan parameter ini, kita pilih weight, pilih pairwise, dan lanjutkan seperti cara sebelumnya. Misalnya batuan itu moderately more important, kemudian slope itu strongly less important misalnya, dan buffer sungai dan slope misalnya very strongly less important. Next, oke, finish ya. Kita sudah selesai dalam melakukan pembuatan. Terakhir kita lakukan generate, pilih all output. Oke. Nah, sudah jadi hasil peta kerawanannya. Jadi semakin merah ini menunjukkan nilai yang semakin rendah ya. Artinya kerawanan longsornya semakin rendah pula. Sedangkan yang hijau ini menunjukkan kerawanan yang tinggi. Jadi kita close. Dan ini kita simpan untuk model Elvis-nya. MCA juga ya. Kita save. Oke. Jadi ini ya petanya. Saya lihat kembali seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan membuat kelas kerawanan. Jadi caranya, oke, kita bisa melihat histogram dari peta kerawanan longsor ini. Kita klik ya seperti ini. Kalian bisa membuat kelas kerawanan dengan melihat data dari histogram. Sebenarnya ada banyak metode untuk membuat klasifikasi dari histogram. Boleh menggunakan misalkan rumus Sturges yang mungkin kalian lebih familiar ya, karena sudah pernah dipelajari di praktikum GRI atau praktikum lainnya. Pertama, kalian harus menentukan dulu jumlah kelasnya. Misalkan kalian menggunakan 3 saja, kelasnya rendah, sedang, tinggi, atau mungkin 5. Sangat rendah, rendah, sedang,
tinggi dan sangat tinggi. Jadi kalian bisa juga melihat nilai min, dan nilai max-nya. Yang ini juga digunakan untuk membuat klasifikasi dengan rumus Sturges. Jadi nanti kalian tinggal mengolah sendiri dari data-data ini. Sebenarnya ada juga cara lain, kalian juga bisa mengekspor hasil peta ini ke ArcGIS. Kemudian kalian tinggal mainkan simbologinya, karena di ArcGIS kalian bisa melakukan klasifikasi secara otomatis. Tapi caranya mungkin agak panjang. Kalian bisa mencoba dulu dengan menggunakan rumus Sturges ya. Jadi sudah ada nilai min dan nilai max, dan kalian juga tentukan jumlah kelasnya berapa. Oke, mungkin kita percepat saja. Misalnya saya sudah membuat rules untuk pembuatan kelas kerawanan. Kita pilih file, create, domain, kelas kerawanan. Misalkan saya pilih upper bound-nya adalah 0,3 untuk rendah, nilainya 0 sampai 0,3. Oke. Kemudian untuk sedang misalnya 0,6. Dan tinggi. Karbonnya antara 1 dan 0,6 1. Oke, kita close, kita pilih dan kita slicing ya. Nah, untuk domainnya kalian pilih kelas kerawanan. Output rasternya misalnya kerawanan longsor fix. Kita ya hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi yang merah ini menunjukkan kelas rendah, kemudian kuning sedang, dan yang biru ini menunjukkan kelas yang tinggi. Nah, jadi kalian tinggal melayout peta ini. Nah, untuk layouting kalian bisa masukkannya ke software lain ya, misalkan QuantumGIS atau ArcGIS. Jadi sebelumnya kita ekspor dulu peta tadi, kita ini ya, karena longsor fix ini kita ekspor. Nah, pilih formatnya adalah JS ini. Outputnya misalkan kalau seperti ini juga tidak apa-apa, terserah kalian. Oke. Nah, kemudian kita akan masukkan peta tadi ya. Nah, ini sudah ada yang dalam bentuk GIS file. Sekarang saya drag ke QuantumGIS. Nah, seperti ini. Jadi kalian tinggal layout. Oh iya, jangan lupa untuk menghilangkan background ini ya. Dan saya coba hilangkan dulu backgroundnya. Jadi kalian boleh memilih menggunakan QuantumGIS atau ArcGIS. Kita delete. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa juga menambahkan informasi tambahan, misalnya batas administrasi, jalan, batas sungai, atau hillsheet untuk menampilkan ekspresi topografinya, atau informasi lain yang menurut kalian penting untuk dimasukkan. Kemudian petanya itu di layout sebaik mungkin, dan kalian boleh menambahkan infografis di dalam peta, misalnya berapa luasan daerah yang kerawanannya tinggi, berapa yang kerawanannya rendah, dan informasi lainnya. Jadi sekian tutorial SMC kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan takut untuk terus mencoba. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara praktikum selanjutnya.